Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatullah dari kampus STKI PNU Indramayu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kualifikasi pengajar terhadap tenaga pengajar dan mengajarkan di sekolah dasar. Nah, untuk pendahuluannya yaitu pengertian atau definisi. Kualifikasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengajar yang didapatkan oleh seseorang baik secara non-formal atau formal maupun informal yang dapat menjadi suatu usaha dalam meningkatkan kualitas diri seseorang. Nah, hakikat pengelolaan pengajar. Nah, jadi menurut Mulyasa tahun 2012 memiliki pandangan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah komponen yang utuh dan tidak terlepas dari sebuah proses pengajaran. Artinya, pengajaran ini tidak akan berjalan dengan optimal dan efektif tanpa adanya manajemen yang baik. Yang kedua yaitu aktivitas manajemen tenaga pengajar dan tenaga kepengajaran. Itu ada 5 komponen. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu seleksi, yang ketiga itu manajemen kinerja, yang keempat itu pemberian kompensasi, dan yang terakhir itu yaitu pengembangan karir. Nah, untuk perencanaan tersendiri dalam manajemen tenaga pengajaran adalah hal penting pertama yang harus dilakukan, di mana tenaga pengajar dan kepengajaran dikembangkan dan dikelola dengan menentukan tenaga pengajar dan kepengajaran atau SDM, sumber daya manusianya. Dan yang kedua yaitu seleksi. Seleksi ini sebuah prosedur yang dilakukan untuk memilih seseorang untuk ditempatkan dalam sebuah jabatan yang dinilai dari karakteristik orang yang terkait. Tentunya harus sesuai dengan syarat-syarat dalam jabatan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu manajemen kinerja. Proses ini dilakukan secara berkala yang menekankan fungsi dan manajerial kinerja. Yang keempat yaitu pemberian kompensasi. Tentu ketika kita sudah melakukan apa yang kita berikan, pasti ada kompensasi yang kita dapatkan. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan karir. Berbicara tentang karir didasarkan pada anggapan bahwa siapapun yang bekerja untuk seseorang dalam sebuah organisasi akan selamanya bekerja untuk seorang tersebut. Secara umum, hakikat secara tujuan pengembangan karir adalah hal pertama yang mesti diharapkan oleh seseorang tersebut. Nah, kita masuk ke dalam manajemen pendidik dan guru. Itu menurut teori Robert Terry, manajemen itu terbagi menjadi 4 dalam singkatan POAC. Yang pertama itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama itu POAC, nah perencanaan. Kita ambil contoh dalam sebuah organisasi. Nah, ketika kita mau membuat kegiatan, pasti poin yang pertama itu adalah merencanakan. Kita mau membuat kegiatan apa nih? Nah, contoh kegiatan anniversary. Nah, ketika kita udah menemukan planningnya, nah baru kita mengorganisasikan. Nah, mengorganisasikan itu membuat struktural kepengurusannya seperti apa, membuat manajemennya apa aja gitu. Nah, setelah mengorganisasikan baru kita mengimplementasikan atau mengaktifkan atau merencanakan. Nah, atau pengaktifan tuh apa yang kita bahas di dalam pengorganisasian. Nah, kita implementasikan di dalam lapangan. Nah, setelah ketiga itu terselesaikan dan yang terakhir itu pengendalian atau bisa dibilang evaluation. Nah, evaluation ini kita itu bisa mengevaluasi semua kepengurusan yang mengikuti kegiatan tersebut supaya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, cuma ada peneliti juga dari 4 tahap ini bisa kok aja 3 peneliti juga cukup, tidak ada controllingnya. Cuma kalau menurut saya lebih efisiensikan itu ada controllingnya supaya untuk kedepannya bisa lebih baik. Tugas guru dan dosen memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional yang bertujuan untuk mendukung sistem pengajaran nasional dan mencapai tujuan pengajaran nasional, yaitu menciptakan individu yang kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Hak-hak guru. Yang pertama itu mendapatkan jaminan sosial yang cukup dan layak. Yang kedua, pengarahan berdasarkan kinerja dan prestasi kinerja. Yang ketiga,
peluang pengembang karir sesuai dengan persyaratan peningkatan kualitas. Yang keempat, pelindungan hukum dan manajemen dan menjalankan tugas dan hak atas karya intelektual. Dan yang terakhir yaitu penggunaan fasilitas dan sarana pelatih yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas. Selanjutnya yaitu kewajiban pengajar, menciptakan lingkungan belajar yang memiliki makna, berkomitmen secara profesional untuk mengembangkan kualitas pengajar, menjadi contoh tauladan dan menjaga cita baik institusi pekerjaan dan jabatan yang diemban dengan amanah. Pemenuhan tugas guru. Pertama, perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia dalam kurung SDM. Guru pribadi merencanakan manajemen pelatihan, pengembangan strategi dan pelatihan peneliti pribadi dan kursus pelatihan yang menyeluruh untuk mencukupi keperluan institusi di masa yang akan datang. Kedua, yaitu rekrutmen. Menurut Mukhlisoh tahun 2018 mencatat bahwa rekrutmen guru dan tenaga pendidik merupakan langkah yang diperlukan untuk memastikan kelancaran proses perencanaan dan memenuhi kebutuhan organisasi secara optimal. Yang ketiga yaitu pelatihan para pengajar. Kualifikasi tenaga pengajar menurut asal dan tugasnya harus sesuai. Pekerjaan dan profesi guru merupakan bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan. Profesi guru dan pengajar merupakan bidang kegiatan yang khusus dan dijalankan berdasarkan asas keilmuan serta memerlukan kualifikasi dan latar belakang pengajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya. Yang keempat yaitu remunerasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kompensasi penting untuk mengelola pengajar dan melatih karyawan dalam hal kesejahteraan dan keputusan kerja. Menurut Handoko tahun 2000 halaman 54 menyatakan bahwa kompensasi dinilai penting untuk bekerja sebagai individu karena tingkat kompensasi merencanakan tingkat kinerja mereka yang juga disebut sebagai bentuk pengakuan karyawan atas kontribusinya terhadap organisasi. Yang kelima, pelatih. Baik pengembangan pedagogik maupun pengembangan keprofesian yang bisa diterapkan saat ini antara guru dilibatkan dengan kegiatan kelompok kerja guru KKG untuk lebih meningkatkan kompetensinya, dan kelompok kerja inti KKKS, pimpinan sekolah dan manajemen sekolah, mereka juga harus partisipasi dalam bagian pelatihan. Yang keenam, evaluasi pendidik dan staf kependidikan. Keputusan Menteri Pengajaran Republik Indonesia nomor 28 tahun 2010 tentang pedoman pengangkatan guru menjadi kepala sekolah disebut Emaslim, pengajar, pimpinan, pengurus guru, pimpinan, pembaharu, dan motivator. Salah satu syarat dan tugas kepala sekolah adalah kualifikasi konseling. Kualifikasi ini yang pertama, merancang program bimbingan akademik untuk meningkatkan kemampuan profesional guru, menjalankan pengawasan akademik kepada pengajar melalui teknik dan metode survisi yang sesuai, memantau hasil bimbingan akademik guru untuk meningkatkan kemampuan profesional guru. Selanjutnya itu pengembangan profesional guru. Menurut Dengerinki et al. 2015 halaman 80, pengembangan profesional guru dan tenaga kepengajaran pendidikan bahwa pembelajaran profesional yang terlibat dalam suatu kegiatan yang memerlukan sikap pengetahuan dan keterampilan tertentu berdasarkan basis pengetahuan dan kompetensinya. Dimensi kompetensi guru, kualifikasi pedagogis. Kompetensi ini mesti mencakup pemahaman tentang karakteristik fisik
intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan sosial kultural siswa dan gurunya. Guru harus mampu menjadi potensi siswa pada mata pelajaran yang diatur sejak awal. Penguasaan teori belajar dan prinsip belajar. Guru dituntut untuk mampu memahami beragam prinsip belajar dan teori belajar pedagogik yang memiliki keterkaitan dengan pelajaran yang akan disampaikan. Menyusun kurikulum yang berkaitan dengan mata pelajaran. Dalam mengembangkan kurikulum, guru terlebih dahulu harus memahami prinsip-prinsip kurikulum dan baru kemudian mencantumkan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan. Organisasi guru. Kompetensi ini mengasumsikan bahwa guru bisa memahami prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran, menyusun komponen-komponen perencanaan pembelajaran, serta merangkai dan menyelesaikan pembelajaran yang komprehensif di kelas. Gunakan teknologi informasi dan komunikasi. Di dunia sekarang, seorang pengajar perlu mengetahui bagaimana menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang ia akan laksanakan. Mendorong berkembangnya kemampuan siswa untuk mewujudkan peluang gandanya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus siap menawarkan berbagai macam agenda pembelajaran yang mampu meningkatkan potensi siswa dalam mengembangkan profesi mereka. Berkomunikasi secara efektif. Sebagai pendidik, guru hendaknya memiliki pemahaman mengenai berbagai strategi komunikasi yang efektif, sensitif, dan santun, baik lisan, tulisan, atau yang lainnya. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi. Hal yang harus dipahami guru dalam melaksanakan evaluasi yaitu prinsip penilaian itu sendiri, kemudian evaluasi setiap proses pembelajaran yang harus diselesaikan dengan kekhususan setiap mata pelajarannya. Pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran. Setelah menerima berkas administrasi untuk menilai proses dan hasil pembelajaran, guru menggunakan informasi dari penilaian dan hasil penilaian untuk menentukan ketentuan pembelajaran yang digunakan untuk merancang program pendukung untuk kemudian harinya. Reflektif, menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas. Jadi guru itu mengetahui bagaimana melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dan menggunakan hasil refleksi tersebut untuk memperbaiki dan mengembangkan mata pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Dan yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Bertindak menurut norma agama, hukum sosial, dan budaya. Dalam berinteraksi dengan siswa, guru harus menghormati siswa tanpa membedakan kepercayaan, suku, adat istiadat, asal daerah, dan jenis kelamin, serta bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosialnya. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia. Menampilkan diri Anda sebagai seseorang yang konsisten, menunjukkan etos kerja tanggung jawab yang tinggi, dan menghormati etika profesi guru. Yang ketiga yaitu keterampilan sosial, bersikap inklusif, bertindak objektif dan tidak membeda-bedakan, berkomunikasi secara efektif, empati dan santun dengan sesama guru, pengajar, orang tua, dan masyarakat. Adaptasi alih tugas di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Guru harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja agar dapat meningkatkan efektivitasnya. Berkomunikasi dengan komunitas profesional. Guru harus berkomunikasi dan baik dengan teman sebaya, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya. Kualifikasi
profesional, penguasaan materi, struktur konsep, dan pemikiran ilmiah yang mengandung mata pelajaran yang diajarkan. Pengelolaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang mampu. Guru mata pelajaran harus selalu memahami standar kompetensi inti, serta memahami tujuan pembelajaran yang akan diajarkan. Mengembangkan materi pembelajaran yang diajarkan secara efektif. Guru harus mampu serta kreatif memilih dan mengelola materi pembelajaran yang diajarkan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Mengembangkan keterampilan profesional yang berkelanjutan melalui refleksi. Guru harus senantiasa merefleksikan kinerjanya sendiri dalam kegiatan pembelajaran dan mampu menggunakan hasil refleksinya. Mungkin cukup sekian pembahasan atau pemaparan materi dari saya. Kurang dan kurangnya saya memohon maaf, karena pada hakikatnya semua kekurangan itu terdapat pada diri saya dan semua kelebihan itu terdapat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, dan kesimpulannya yaitu kualifikasi pengajaran dan tenaga kepengajaran di sekolah dasar adalah suatu upaya untuk mencapai pengajaran yang berkualitas. Kualifikasi pengajaran merupakan keahlian yang diperlukan untuk mendukung suatu jabatan. Kualifikasi pengajaran seorang pengajar dalam kegiatan belajar mengajar menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.